Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang yang pertama, perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, sifat benda berdasarkan wujudnya. Pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki benda kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu dari benda padat. Nah, contoh benda padat yang pertama yaitu kursi. Yang kedua ada kipas angin. Yang ketiga ada buku. Dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukuli, dan lain-lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian, yang kedua, kapur. Harus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair yaitu yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat dari benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti benda wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar hal ini. Dapat kita lihat ketika kita memajukan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini, sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama, yaitu mengikuti wadahnya. Dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya. Dan pada ember air juga mengikuti wadahnya.
Kemudian, sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu mengalir ke tempat tinggi, ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu dari ke tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan rendah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Air yang berada pada gambar botol yang tegak maupun air yang berada di botol yang miring, itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat selanjutnya yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya, kita bahas benda gas. Adapun contoh benda gas yaitu yang pertama ada asap. Kemudian yang kedua ada udara dan ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatnya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan diisi di seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar bentuk antara balon 1 dengan 2 dan 3 itu berbeda. Kemudian sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup udara akan memenuhi ruangan pada balon dan menekankan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian sifat yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara, pada saat menapas kita dapat merasakan oksigen, tetapi kita tidak bisa lihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya.